Salam Bapak Ibu warga Kerajaan Allah. Malam hari ini kita akan mendengar pengajaran tentang Alkitab, dan kita percaya bahwa firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Namun sebelum kita mendengar pengajaran firman Tuhan malam hari ini, kita akan menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap saudara dan saya. Haleluya.
Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan untuk kami hidup, dan kami hidup hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan di dalam hidup kami. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami. Malam ini Tuhan, kami semua umat memuji, meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami mau memuji, meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur hanya kepada Tuhan, menyertai kami di dalam Root and Blessing malam ini dengan tema Bible Study. Kami ini belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, dan rasakan jemaat dan bawa mereka di dalam seluruh kebenaran-Mu, sehingga dari hari ke hari buah daripada kedewasaan itu dihasilkan oleh tiap-tiap jemaat-Mu akan karya hamba-Mu, sehingga
berdampak bagi kerajaan Allah, berdampak bagi sesama yang ada di sekitar kami, karena mereka melihat hasil daripada ketekunan, hasil daripada ketaatan daripada setiap umatmu akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, beserta dengan kami senantiasa sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Shalom. Yesus, warga kerajaan. Malam ini kita sama-sama akan belajar lagi dari firman Tuhan dalam Bible Study, tentunya pengajaran Alkitab. Dan malam ini saya mulai mengajarkan jemaat dari Rock Journey tentunya. Dan malam ini kita akan belajar tentang apa itu eklesia atau gereja. Di beberapa episode yang lalu saya sudah mengajarkan juga tentang pengertian gereja, tapi malam ini saya ingin lebih dalam untuk membahas bagi kita semua. Oleh karena itu, Pak Theo, malam hari ini saya ulangi lagi bahwa kata gereja itu sebenarnya pengaruh dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Nah, ceritanya adalah para misionaris Portugis itu membawa istilah ini, dan kata ini memang betul-betul sepadan dengan terjemahan, kalau bahasa Inggris kita bilang church, atau bahasa Belandanya itu kerk. Menurut foreigner community secara etimologi, maka kata ini diserap dari bahasa Yunani, yaitu kuriakos, artinya milik Tuhan. Nah, dari kata kurios atau Tuhan, jadi kuriakos itu milik Tuhan, sementara kurios itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, perhatikan bahwa seseorang yang bernama Charles Ryrie itu menjelaskan kata tersebut sebagai berikut, bahwa gereja atau yang dalam bahasa Belanda itu kirk, itu berarti milik Tuhan, dan kata tersebut hanya digunakan 2 kali dalam Perjanjian Baru. Kata ini digunakan 2 kali dalam Perjanjian Baru, itu pertama di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-20 mengenai perjamuan Tuhan, dan di dalam Wahyu nanti Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10 itu mengenai hari Tuhan. Jadi kata ini kemudian mulai biasa digunakan untuk menunjukkan hal-hal lainnya seperti tempat atau orang-orang atau denominasi atau tanah air yang bertalian dengan kelompok orang yang memiliki Tuhan atau orang yang adalah miliknya Tuhan. Jadi dari definisi ini Bapak Ibu sekalian, kita dapat mengerti bahwa gereja itu adalah sekelompok orang yang telah mendapat panggilan Allah. Kemudian panggilan itu untuk apa? Untuk membawa mereka keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Karena gereja adalah terang, maka apa yang dikerjakan gereja adalah tentang siapa kita. Atau gereja adalah bagaimana Kristus dinyatakan di dalam ataupun lewat kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan, juga Pak Theo, kata eklesia ini pertama kali muncul dalam Injil itu, kita boleh perhatikan di dalam Matius 16 ayat 18, minta tolong dibacakan. Matius 16 ayat 18, dan yang kedua muncul dalam Matius 18 ayat yang ke-17. Jadi ada Matius 16 ayat yang ke-18. Silakan dibaca. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, Ya. dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, alam maut tidak akan menguasainya. Di atas batu karang ini Yesus berkata, aku mendirikan jemaatku. Kemudian yang kedua Matius 18 ayat 17. Sekali lagi.
Matius 18 ayat yang ke-17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Oke, jadi Matius 18 juga bicara tentang eklesia atau jemaat. Nah, oleh sebab itu fondasi dasar daripada eklesia itu mula-mula bukan dimulai dari pemikiran manusia, tetapi eklesia itu adalah idenya Tuhan sendiri. Yang mengerti, jadi gereja itu bukan ide manusia, tapi itu adalah ide daripada Tuhan. Jadi eklesia itu diterjemahkan dengan arti berkumpulnya orang-orang yang sudah ditarik keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Nah, dengan demikian maka penggunaan kata eklesia ini berdasarkan konkordansi Alkitab kurang lebih ada 114 kali digunakan dalam Alkitab dalam berbagai surat. Nah, Tuhan Yesus menyebut eklesia pertama kali tadi yang kita sudah baca, Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Tadi jika kita melihat ide jemaat atau gereja, igreja atau eklesia yang dipanggil keluar, ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan pingin ada satu komunitas, dan di komunitas itu kita menunjukkan jati diri Kristus yang ada di dalam kita. Sehingga kamu disebut gereja, saya disebut gereja karena kita orang-orang yang bertobat, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setelah kita ada di terangnya yang ajaib, kita menjadi pribadi yang merepresentasi daripada apa yang menjadi bahagian yang Tuhan mau. Nah, yang berikut ini kita melihat tentang amanat agung dan mandat budaya bagi gereja. Dalam kekristenan jemaat Tuhan yang dikasihi, kita kenal dua macam amanat. Yang pertama tuh amanat budaya dalam Kejadian 1 ayat 28, dan juga ada amanat agung dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Mandat budaya itu kalau kita perhatikan Kejadian 1 ayat 28, Alkitab bilang begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28 ini merupakan mandat budaya. Dapat kita ringkas dalam dua kata kerja, yaitu menaklukkan dan menguasai. Jadi mandat budaya itu adalah bagaimana gereja itu menaklukkan dan menguasai. Menaklukkan dan menguasai. Dua kata ini tidak terpisahkan, namun dapat dibedakan. Tidak terpisahkan karena penguasaan bumi hanya dimungkinkan melalui penaklukan, dan dibedakan karena menaklukkan itu lebih dikaitkan dengan alam secara lebih luas atau objeknya adalah bumi. Sedangkan penguasaan itu lebih terkait dengan makhluk hidup di dalamnya atau objeknya. Begitu. Nah, sementara amanat agung kalau kita perhatikan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, minta tolong dibacakan. Amanat agung, kita perhatikan kalau tadi saya bicara tentang mandat budaya, yaitu menaklukkan dan menguasai. Amanat agung berbicara kepada kita seperti ini. Silakan. Matius 28, 19, 20.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi dengan demikian Pak Teo, kalau kita perhatikan di mandat budaya itu Allah memerintahkan kepada manusia pertama, tentu Adam dan Hawa, untuk mereka beranak cucu, kemudian penuhi bumi, taklukkan dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ada sebuah kekuatan yang Tuhan taruh dalam manusia untuk dia dapat menaklukkan dan berkuasa atas bumi itu. Sementara amanat agung ini, kalau kita lihat bahwa Tuhan lagi bicara tentang gereja yang adalah wakil dari kerajaan Allah di dunia ini. Makanya dia suruh kita pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Maka kita akan mengetahui dia menyertai kita, gerejanya, sampai kepada akhir zaman. Sehingga kalau kita lihat amanat agung ini berbicara tentang bagaimana gereja Tuhan, orang yang tadi dipanggil keluar itu, untuk menjadi wakil kerajaan Allah di dunia ini, dan diperintahkan untuk membawa Injil itu kepada semua makhluk di bumi. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, ini menjadi tugas yang mesti saudara dan saya bawa dimanapun kita berada. Karena kalau engkau adalah orang yang sudah dikasih keluar Tuhan dari dalam kegelapan, maka kita menjadi orang merdeka. Gereja adalah orang yang sudah ditebus sama Tuhan, dibayar dengan darahnya. Oleh karena itu dia bilang, dia tarik dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kenapa dia tarik kita dari kegelapan? Karena dia tidak ingin kita mati binasa. Sehingga gereja mesti bersyukur, kita mesti berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kita terbuka mata untuk kita melihat, wow, kalau saya itu dulu tidak dikeluarkan dari kegelapan, tidak ditarik dari lembah kekelaman, mungkin hari ini saya mati di sana. Tetapi Tuhan itu mencintai saudara sehingga dia tarik keluar kita. Nah, setelah dia berikan kita kesempatan ditebus, dibenarkan, kita menjadi gereja yang merepresentasi pribadi Tuhan, maka tidak bisa tidak, saudara mesti pergi untuk memberitakan kepada semua orang, kepada siapapun, bahwa Tuhan itu adalah Allah. Dan jelas dia bilang, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini tugas yang luar biasa, yaitu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita menerima mandat, perintah yang Tuhan kasih ini untuk kita pergi dan mengajarkan orang, mengajarkan mereka itu tentang segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu itu adalah kekuatan, kuasa, kemampuan yang Tuhan kasih kepada kita untuk menjelaskan, memberitahukan, apalagi menerangkan kepada semua orang bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan, tapi dia tidak tetap mati, dia bangkit dan naik ke sorga. Bahkan dia memberikan Roh Kudusnya. Jadi ini berita yang sangat penting untuk kita sampaikan. Segala sesuatu, yaitu tentang Kristus Yesus. Kenapa dia datang ke dunia? Misinya apa aja yang dia lakukan untuk telah menebus kita, yang tadi menarik kita dari kegelapan itu mesti kita share kepada semua orang supaya mereka sadar, mereka mengerti, dan mereka pun menjadi orang yang ditarik keluar dari dalam kegelapan. Oleh karena itu, kekasih Tuhan sekalian, perhatikan baik-baik bahwa apa yang menjadi inti daripada gereja yang adalah wakil daripada kerajaan Allah di dunia ini. Maka karena kita wakil kerajaan Allah di bumi ini, kita membawa atribut.
Saya mau bilang gitu, membawa atribut surga ada di bumi. Sehingga kalau orang melihat atribut yang ada di dalam diri saudara atau dalam diri saya, mereka mengerti bahwa wah ini anak Tuhan ini, wah ini warga kerajaan ini. Coba lihat dari cara dia, budaya hidupnya, bukan budaya dunia tapi budaya kerajaan. Cara dia memperlakukan hidupnya itu tidak seperti manusia yang biasa-biasa, tapi udah punya tatanan, punya nilai, punya value di dalamnya, sehingga itu yang menjadikan orang menjadi tertarik untuk datang kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari perhatikan baik-baik bahwa itulah tugas gereja sebenarnya, yaitu menjadi wakil daripada kerajaan Allah di muka bumi ini. Kenapa dia panggil kita keluar dari kegelapan? Supaya kita menjadi pribadi, menjadi kelompok, menjadi komunitas yang memancarkan kemuliaan Allah kepada siapapun. Yang berikut adalah, karena kita bicara tentang kita wakil kerajaan Allah yang diperintahkan untuk membawa berita Injil ke semua manusia di muka bumi ini, maka saya ingin bawa kita untuk malam ini juga kita melihat apa sih sebenarnya tugas gereja itu sebenarnya. Gereja adalah suatu persekutuan umat Kristen yang memiliki fungsi utama untuk bersaksi tentang Yesus Kristus di dunia ini. Setuju? Katakan amin. Jadi gereja itu adalah sebuah persekutuan umat yang memiliki fungsi untuk bersaksi tentang Yesus Kristus di dunia ini. Karena itu saya mau bilang bahwa gereja yang tadi itu diambil dari kata eklesia yang artinya dipanggil keluar ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan tugas gereja itu memiliki 7 panggilan di dunia ini untuk dipenuhi dan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi ada tugas gereja itu ada 7 tugas gereja, 7 panggilan, lebih cocok gitu. 7 panggilan gereja di dunia ini adalah untuk kita penuhi dan juga untuk supaya kita mempertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, dari 7 tugas ini yang pertama adalah koinonia. Apa itu koinonia? Koinonia itu adalah bersekutu. Jadi 7 panggilan gereja untuk dunia yang pertama tadi saya bilang adalah koinonia atau persekutuan. Perhatikan baik-baik bahwa koinonia ini merupakan tugas pertama gereja sebagai tempat persekutuan umat Tuhan dengan sikap saling berbagi dan mengasihi satu sama yang lain. Jadi kenapa gereja dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib? Supaya di dalam terangnya yang ajaib itu ada sebuah persekutuan, di mana orang-orang yang bersekutu itu saling menguatkan, saling berbagi, saling mengasihi, sehingga orang melihat persekutuan itu, mereka memuliakan Bapa di sorga. Jadi gereja pertama dipanggil untuk menunjukkan koinonia atau persekutuan antara satu sama yang lain. Ketika persekutuan itu dibangun di dalam kasih, dibangun di dalam kekuatan Tuhan, maka orang menjadi tertarik. Aduh, saya pingin masuk di dalam kelompok itu. Kenapa? Karena kelompok itu merupakan kelompok yang unik. Kelompok yang di dalamnya itu orangnya saling memperhatikan, saling berbagi, saling mensupport, saling mendukung. Sehingga koinonia itu bukan cuma sebuah kumpulan orang-orang yang punya kepentingan sendiri-sendiri, tapi di situ adalah kumpulan orang-orang yang punya kepentingan bersama-sama. Nah, itu tugas gereja pertama, yaitu untuk bersekutu. Jadi Tuhan panggil kita untuk kita bersekutu satu sama yang lain, dan juga kita bersekutu dengan Tuhan. Jangan lupa itu. Jadi bersekutu dengan sesama, tapi kita juga bersekutu dengan Tuhan. Kemudian panggilan gereja yang kedua itu yang kita sebut marturia. Apa itu marturia? Marturia itu artinya bersaksi. Juga ini merupakan tugas selanjutnya untuk kita menjadi saksi karya penyelamatan Allah terhadap manusia berdosa, supaya kabar baik itu dapat disampaikan kepada semua orang.
Jadi kalau kita lihat tugas gereja yang kedua, marturia atau bersaksi, maka kembali ke Matius 28 tadi, ayat 19-20 itu kan dia bilang, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa itu muridku. Ayat 19 dari Matius pasal 28. Ini berbicara tentang bagaimana gereja mesti menjadi martur atau pembawa berita kabar baik. Pembawa bersaksi, menceritakan tentang betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang telah mengorbankan anaknya, telah mengorbankan putranya satu-satunya untuk menyelamatkan seisi dunia. Oleh karena itu kesaksian ini penting, menjadi bagian yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang telah dipanggil keluar oleh Tuhan atau oleh Allah kepada terangnya yang ajaib. Jadi yang pertama koinonia, yang kedua itu adalah marturia. Tanggung jawab gereja atau panggilan gereja yang ketiga itu adalah diakonia, yaitu melayani. Jadi bukan cuman bersekutu, bukan cuman bersaksi, tetapi juga ada panggilan yang berikut, yaitu untuk melayani. Ini merupakan tugas gereja. Jadi siapapun yang ingin datang kepada Allah mesti siap diri untuk melayani. Gereja harus memberikan teladan untuk melayani, karena Yesus sebelumnya juga sudah melayani kita terlebih dahulu. Yesus sendiri bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Diperhatikan bahwa gereja yang melayani adalah gereja yang tidak menjadi egois. Gereja yang melayani adalah gereja yang memperhatikan apa yang menjadi inti hati Tuhan bagi jemaat-jemaatnya. Nah, oleh karena itu, betapa tugas diakonia ini bukan cuma memperhatikan orang-orang miskin, tapi yang dimaksudkan dengan melayani ini adalah kita menjadi perpanjang tangannya Tuhan untuk menolong siapapun juga yang membutuhkan Tuhan tentunya. Bukan membutuhkan makanan, bukan membutuhkan minuman, bukan membutuhkan harta kekayaan, tapi mereka membutuhkan Tuhan. Untuk itulah gereja mesti tersedia untuk menjadi perpanjang tangan Tuhan bagi mereka-mereka yang membutuhkan Tuhan. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita melakukan diakonia atau melayani Tuhan. Kemudian yang keempat itu, ini penting, yaitu seperti yang kita lakukan malam ini. Ini adalah didaskalia. Didaskalia itu atau mengajar. Jadi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah, untuk mengajar orang, kita mesti dulu diajar. Gitu. Kamu sebelum menjadi guru, kamu mesti pernah menjadi murid. Amin. Kamu sebelum berdiri untuk mengajarkan orang, kamu sudah pernah diajar. Jadi kalau kamu mau bilang, saya mau memuridkan orang, kamu mesti pernah dimuridkan dulu. Kalau tidak, kamu ngawur dalam mengajarnya. Jadi kita kembali bicara tentang didaskalia atau pengajaran ini. Ini untuk setiap orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sungguh-sungguh menjadi murid yang menjadi pelaku-pelaku firman dalam segenap kehidupan. Jadi didaskalia ini punya tugas adalah mengajar, mendidik, melatih, mentrain semua orang yang masuk di dalam lingkaran pertobatan. Mereka mesti paham tentang apa itu panggilan. Mereka mesti paham tentang kenapa mereka mesti menjadi percaya kepada Yesus. Dan mereka mesti tahu dan mengerti kenapa mereka ada di komunitas ini. Kenapa mereka masuk dalam komunitas eklesia tadi, atau orang yang dipanggil keluar ini. Karena hanya dengan pengajaran aja, orang makin terbuka, orang makin mengerti, dan mereka makin sadar bahwa, oh iya ya, kehidupan saya yang hari ini ternyata berbeda dengan yang lalu.
Karena saya telah diajar, saya telah dikasih tahu tentang prinsip-prinsip yang baru. Sehingga yang lama itu saya tinggalkan dan saya mulai menjalani prinsip yang baru. Itu hanya bisa dilakukan dan bisa dikerjakan oleh orang-orang yang masuk dalam tanggung jawab gereja, yaitu didaskalia atau pengajaran, diajar, dimuridkan, diberikan kepada mereka semua hal yang berhubungan dengan pertumbuhan, mulai dari bayi, kemudian jadi anak-anak, jadi pemuda, jadi orang dewasa, dan nanti jadi ayah. Jadi malam hari ini perhatikan baik-baik, itu tugas yang keempat atau tanggung jawab panggilan gereja yang keempat. Yang kelima adalah oikonomia. Apa itu oikonomia? Oikonomia itu adalah penata layanan. Jadi segala kebijakan dan tindakan orang percaya dalam mengelola talenta dari Tuhan itu kan mesti ada dalam penata layanan. Di dalam gereja itu penting penata layanan ini, pengaturan. Karena Tuhan memanggil setiap orang Kristen itu supaya mengelola semua talenta yang adalah pemberian Tuhan. Baik itu waktu, tenaga, pikiran, uang, harta, benda, dan sebagainya. Itu mesti gereja mesti melakukan tugas penata layanan. Itu dengan penata layanan ini maka kita akan temukan orang-orang yang kuat. Kita akan temukan orang-orang yang tahu aturan. Kita akan menemukan orang-orang yang masuk dalam disiplin Tuhan misalnya. Oh, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Orang cuma berpikir, oh tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu sebagai sebuah aturan yang terlalu bersifat hukum. Padahal sebenarnya dengan penata layanan itu membuat semuanya itu ada dalam ketersediaan. Bayangkan kalau tidak ada penata layanan, maka orang akan secara sembarangan. Siapa aja boleh ada di mimbar, siapa saja boleh bicara, siapa saja, sehingga menghilangkan kesakralan daripada tugas pengkhotbah misalnya, atau penyelenggaraan sakramen-sakramen. Kalau semua orang bisa melakukan sakramen tanpa ada penata layanan dengan baik, maka gereja itu akan menjadi kacau balau. Atau kelompok orang-orang tadi yang dipanggil keluar itu tidak ada keteraturannya. Ada rasul, ada nabi, ada guru, ada gembala, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk dalam penata layanan. Jadi kita lihat bahwa oikonomia ini penting. Jadi koinonia, bersekutu, ya, di dalam persekutuan itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Di dalam bersaksi, orang dengan kuasa Roh Kudus bisa menyaksikan tentang Tuhan yang hebat. Kemudian dia bisa melayani, dia bisa mengajar. Tetapi jangan lupa, 4 hal yang sudah saya bicara awal itu mesti ada dalam penata layanan. Jika tidak ada dalam penata layanan, maka talenta orang itu tidak akan maksimal. Pikiran mereka, tenaga mereka, harta, benda, keuangan, uang, apapun itu tidak bisa dimanfaatkan atau dikelola dengan baik. Nah, oleh karena itu, oikonomia atau penata layanan ini merupakan salah satu tugas yang juga mesti menjadi panggilan gereja untuk mengadakan penata layanan. Kemudian yang keenam adalah peribadahan atau liturgi. Liturgi ini penting, sebutan yang khas untuk perayaan ibadah Kristen. Namun dapat berarti juga sebuah tindakan untuk menyatakan bakti kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita, dan menampilkan iman dalam praktek bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi ibadah itu atau liturgi itu adalah sebuah tindakan untuk menyatakan bakti kita kepada Tuhan dalam ibadah, kan, mempersembahkan hidup, kemudian menampilkan iman dalam praktek. Bagaimana kita bersama dengan sekelompok orang tadi itu memberi diri, mengabdi hanya kepada Tuhan. Nah, ibadah itu penting, jadi itu panggilan gereja. Dan yang ketujuh, panggilan gereja yang terakhir adalah poimenoia atau pengembalaan.
Poimenoia atau penggembalaan ini merupakan tugas gereja bagi jemaat agar mereka menerima pengajaran firman tadi, agar mereka diperlengkapi, mereka dibimbing dan didampingi dengan hal-hal yang bersifat pastoral dan hidup mereka menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyangkut pribadi, menyangkut keluarga dan sebagai warga jemaat tentunya. Nah, penggembalaan ini penting karena bicara tentang gembala, artinya ini bicara tentang sebuah tanggung jawab, di mana mereka menjadi penuh dalam ketersediaan. Itu penggembalaan, ketersediaan makanan rohani, ketersediaan ibadah, ketersediaan penata layanan, ketersediaan pengajaran, ketersediaan untuk melayani, bersaksi, bersekutu, dan semuanya. Jadi 7 tugas gereja atau 7 tugas atau 7 panggilan gereja untuk dunia ini. Saya ulangi lagi, yang pertama itu adalah koinonia, marturia, diakonia, didaskalia, oikonomia, liturgia, dan poimenoia. Jadi bagaimana gereja ada bersekutunya, ada bersaksinya, ada melayaninya, ada pengajarannya di sana, ada penata layanannya. Kemudian ada tata ibadah di sana, ada pengaturan ibadah, kemudian juga ada penggembalaan. Jadi ini 7 tanggung jawab gereja untuk menyatakan Kristus kepada dunia ini. Dan saya percaya kalau 7 hal ini dilakukan sebagai sebuah panggilan dengan penuh tanggung jawab, maka gereja akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Gereja merepresentasi tentang kerajaan Allah di muka bumi ini, dan orang akan sangat tertarik untuk datang menjadi bagian di dalam gereja Tuhan. Nah, saya pikir pengajaran kita tentang eklesia sampai di sini dulu. Kita akan sambung di minggu depan. Sekiranya Tuhan memberkati kita dengan pengajaran malam ini. Oke, Pak Theo, kita akan mengakhiri dengan kita sama-sama berdoa ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian Bible study kita malam ini tentang gereja atau eklesia atau kerk dalam bahasa Belanda, untuk menjelaskan kepada saudara ada 7 panggilan gereja yang mesti dikerjakan sebagai representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Oke, kita mengakhirinya dengan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam ini, semua daripada Engkau, pengajaran yang membuka hati kami, membuka pikiran kami, sehingga kami mengerti bahwa ada tanggung jawab kami sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, sebagai eklesia yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan kepada terang yang ajaib. Setelah kami ada di dalam terang yang ajaib, kami mengerti, kami sadar, kami lihat bahwa siapa kami di hadapan hadirat Tuhan, dan kami punya bahagian yang Tuhan ingin untuk kami merepresentasi kepada semua orang, yaitu panggilan sorgawi yang paling dalam sebagai gereja-Mu. Dan ada 7 panggilan yang mesti kami lakukan sebagai gereja Tuhan. Beri kami kemampuan, beri kami kekuatan per seluruh jemaat, bahwa mereka bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi pengajaran di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memeteraikan setiap bagian pengajaran ini di dalam hati nurani kami masing-masing, di jiwa kami, sehingga kami makin dewasa, kami makin mengerti tentang apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih untuk malam ini Tuhan, dan kami akan segera selesai sekiranya Engkau Allah yang tetap berjalan bersama-sama dengan kami, yang malam ini mengedangkan tangan-Mu dan memberkati kami semua dengan anugerah, kasih, dan sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan dengan kekuatan Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong, dan memberkati kami dari malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan. Terimalah berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.